Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mariana Novita Purba. Saya mengajar pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Aik Songsongan, Kabupaten Asahan. Di sini saya akan memaparkan materi berpidato persuasif untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Semoga bermanfaat. Kali ini saya akan membagikan materi mengenai pidato. Adapun yang akan dibahas adalah pengertian, tujuan, struktur, jenis, dan metode pidato. Pidato menurut Wikipedia adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar tertentu, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Adapun tujuan pidato diantaranya yang pertama, untuk memberikan pemahaman atau informasi penting kepada orang banyak. Yang kedua, untuk meyakinkan pendengar dengan cara argumentatif. Yang ketiga, untuk menghibur pendengar atau rekreatif, dan yang keempat, untuk mempengaruhi pendengar dengan tujuan tertentu atau persuasif. Selanjutnya, struktur pidato terdiri dari yang pertama, judul. Judul pidato harus menggugah rasa ingin tahu pendengar. Selanjutnya, ada bagian pembukaan. Bagian pembukaan berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Selanjutnya ada bagian isi yang berisi materi yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh pembicara dalam pidato. Bagian penutup yang berisi simpulan dan harapan atas apa yang disampaikan oleh pembicara. Umumnya bagian penutup terdiri dari ulasan dan pernyataan yang mengesankan pendengar. Dan struktur pidato yang terakhir, salam penutup yang berisi salam dan ucapan terima kasih. Adapun jenis-jenis pidato diantaranya pidato pembukaan. Biasanya pidato ini berupa pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara atau MC. Pidato pengarahan. Pidato yang tujuannya untuk memberikan pengarahan tentang sesuatu. Pidato sambutan. Pidato yang dibawakan oleh seorang ketua suatu acara atau kegiatan tertentu. Pidato peresmian. Pidato yang disampaikan oleh orang penting dalam peresmian suatu tempat atau acara. Pidato laporan. Pidato yang berisi laporan akhir kegiatan tertentu. Dan pidato pertanggungjawaban. Pidato ini berisi pertanggungjawaban ketua panitia suatu kegiatan atau acara. Selanjutnya, metode-metode dalam membaca pidato. Terdapat 4 metode dalam membaca pidato, diantaranya metode naskah, metode menghafal, metode impromptu atau spontan, dan metode extemporan. Seperti apa keempat metode ini? Berikut penjelasannya. Dimulai dari yang pertama, metode membaca naskah. Metode membaca naskah merupakan metode yang digunakan di mana orang yang menyampaikan pidato membaca naskah pidato dari awal hingga akhir pidato yang sudah disiapkan sebelum berpidato. Biasanya, metode ini digunakan dalam forum resmi. Contohnya, pada pidato kenegaraan, kemudian pidato sambutan, dan pidato laporan. Yang kedua, metode menghafal. Metode menghafal merupakan metode yang digunakan di mana orang yang menyampaikan pidato tidak membaca naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya, melainkan menghafalkannya terlebih dahulu.
Adapun keunggulan metode menghafal apabila sudah hafal benar adalah lancar, tidak ada yang salah, dan dapat melakukan kontak mata dengan audiens. Selain keunggulan, ada pula kelemahan dalam metode menghafal. Di antaranya, yang pertama, berbicara cenderung cepat tanpa penghayatan. Yang kedua, kurang dapat menyesuaikan dengan situasi dan reaksi dari audiens. Dan kelemahan yang ketiga, dapat gagal total jika tidak benar-benar menghafalnya. Contoh metode menghafal dalam pidato pada saat lomba pidato dan pidato saat pembelajaran. Yang ketiga, metode impromptu atau spontan. Metode impromptu atau spontan merupakan metode di mana orang yang menyampaikan pidato berpidato secara spontan atau dadakan, tidak direncanakan sebelumnya, tanpa menyiapkan naskah ataupun menghafal sebelumnya. Keunggulan dari metode impromptu adalah pidato yang disampaikan biasanya dapat up to date dan tidak monoton jika yang menyampaikan pidato sudah merupakan orang yang profesional di bidangnya. Kelemahan dari metode impromptu adalah pidato yang disampaikan bisa saja menjadi kacau karena tanpa persiapan apabila tidak benar-benar memahami materi dari pidato. Contoh pidato metode impromptu diantaranya adalah pidato yang dilakukan oleh motivator-motivator. Dan metode yang terakhir ada metode ekstemporan. Metode ekstemporan merupakan metode di mana orang yang menyampaikan pidato menyiapkan catatan kerangka isi pidato yang nantinya dijabarkan pada saat melakukan pidato atau pada saat berpidato. Adapun keunggulan dari metode ekstemporan adalah isi pidato menjadi dapat mudah diingat, pidato disampaikan dengan runtut serta komunikatif karena dapat melakukan kontak mata dengan audiens atau pendengar, dan tingkat kesalahan pada saat berpidato sangat kecil karena membawa catatan. Sedangkan kelemahannya adalah sering melihat catatan isi pidato dan terkesan kurang melakukan persiapan. Demikianlah pemaparan materi berpidato persuasif yang dapat saya perbuat. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Dan jangan lupa like and subscribe-nya ya. Salam sejahtera dan salam sehat.